Ya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Di minggu kali ini kita akan ditemani oleh Kakak Ave dan Kak Vivi yang akan melayani kita dalam minggu ini. Sebelum itu kita akan berdoa ya adik-adik, dipimpin oleh Kakak Vivi. Silakan. Mari semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang indah ini yang Tuhan berikan untuk kami semua, anak-anak-Mu ya Bapa. Di rumah kami masing-masing ya Bapa, kami mau menyembah, kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji, bergirang, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mulai pujian kita yang pertama, yaitu Yesus di dalam rumahku. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yes, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yes, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Masih semangat puji Tuhan kan adik-adik? Amin. Di tempat pujian kita selanjutnya, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Perhatikan. 3. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Saudara hadirat Tuhan, kita angkat pujian ini Bapa di atas. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Gimana liburannya? Seru kan? Meskipun cuma di rumah aja, tapi abang percaya pasti adik-adik semuanya bisa sedikit lebih tenang ya. Pasti tontonan di TV juga pada enak kok. Terus juga bisa ketemu sama teman-teman kan lewat video call, telepon dan yang lainnya. Nah, pagi ini kita mau lanjutin cerita tentang firman Tuhan. Kalau minggu lalu udah cerita tentang bagaimana kita masih di kisah Yusuf. Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, hari ini Bang Yoyo akan cerita tentang Yusuf lagi di rumah Potifar. Sampai dia mimpi lagi nanti. Waduh, kemarin udah mimpi sampai dia akhirnya dijual. Sekarang nanti mau cerita tentang mimpi lagi. Iya. Makanya sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Berkati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang firman Tuhan yang akan Bang Yoyo sampaikan. Supaya Tuhan Yesus menyertai kami sampai dengan selesai nanti ibadah sekolah minggu ini. Biar kami juga sehat, semuanya peralatan yang kami pergunakan dapat berfungsi dengan baik sampai dengan ibadah ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ini Bang Yoyo kan di sini nih kan, ini nih, wish, kerajaan, wow, keren banget. Kita pengen sekali ya ada di sebuah istana yang megah, castle, benteng yang luar biasa, ya kan? Nah, Yusuf
Sebelum nanti kita tahu, pada adik pasti tahu kalau baca Alkitabnya yang nggak pernah, yang udah penasaran sekali pasti udah langsung buka tuh Kejadian, baca langsung setelah minggu lalu. Nah hari ini Bang Yoyo akan cerita tentang kisah Yusuf di rumah Potifar, yaitu di Kejadian 39. Kejadian 39. Yusuf itu dibilang di situ ya, Yusuf di rumah Potifar. Jadi setelah dia kemarin, abang punya gambarnya nih, yang dia dijual sama saudara-saudaranya. Waduh, kasihan banget tadi adek. Dia akhirnya dijual sama saudara-saudaranya, dijual. Dia kan dimasukin dulu ke sumur ya. Nah ini nih. Nah, bentar, abang tutup. Nah ini. Waduh, dia setelah dimasukin ke sumur, tiba-tiba dia dijual supaya saudara-saudaranya mikir nih, waduh kalau misalnya cuman dia cuman kita taruh di sumur aja susah. Nanti kita bilang apa ya sama papa kita? Ya udah kita jual aja, dijual deh dia. Akhirnya dia jadi apa? Jadi budak di Mesir. Jadi budak di Mesir. Nah, setelah dia dijual jadi budak di Mesir, akhirnya setelah dia dibawa ke Mesir, dia jadi budak di sebuah rumah seorang Mesir, yaitu Potifar. Si Potifar ini adalah pegawai istananya Firaun. Jadi dialah kepala pengawal raja. Nah, dia beli dari tangan orang Ismail ya, Yusuf ini dari yang beli Yusuf tadi yang dijual sama abangnya, sama abang dan saudara-saudaranya. Potifar beli dia supaya ada kerja di rumah dia. Nah, Potifar ini sendiri kerja sebagai kepala pengawal raja. Nah, tapi ketika dia kerja pun di rumah Potifar, dia kerjanya sangat luar biasa. Mantap. Ya, betul-betul kerjanya tuh bagus, kompeten. Ya, nggak malas-malesan dan nggak jelek kerjanya, rapi, bagus. Bahkan Potifar sendiri, bosnya dia, itu ngelihat bagaimana Yusuf itu disertai Tuhan. Ya, dia berhasil, segala sesuatu yang dikerjakan dia itu berhasil. Jadi di Kejadian 39 ayat 3 bilang begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4-nya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Nah, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Jadi setelah dia dibeli, dia kerjanya rapi, bagus. Potifar majikannya bilang, wah ini luar biasa nih. Dia diangkat menjadi kepala untuk pelayan-pelayan yang ada di rumah Potifar. Jadi semuanya diberikan pengaruh kuasa, ya, baik atas rumahnya dan juga atas segala miliknya. Nah, setelah dikasih kepemimpinan sebagai kepala dari pelayan-pelayan yang ada di rumah Potifar, Yusuf pun luar biasa. Betul-betul kerja bagus dan bukannya semakin jelek ya, jadi jelek ya, tapi jadi semakin bagus. Dan akhirnya berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik di rumah ataupun di ladang. Si Potifar dapat untung. Jadi gitu adik-adik, kalau kita baik ya kerjanya, pasti kita juga dapat berkat. Bahkan orang yang kita lakukan pekerjaan kita itu juga akan memperoleh berkat. Karena apa? Kalau kita kerjanya baik dan terus setia dan juga mengandalkan Tuhan. Nah, setelah udah dikerjakan dia dengan baik, tiba-tiba di sini nih tantangannya untuk Yusuf. Setelah dia udah dapat semuanya, dia udah berkuasa, dia bukan lagi sekedar budak, tapi dia udah jadi kepala pelayan. Setan kan nggak suka ya, iblis itu nggak suka dengan hal-hal yang betul-betul Tuhan berkati, Tuhan jagai gitu. Pengen dihancurin. Makanya Yusuf digoda deh. Digoda itu kayak diganggu, dia digoda, dicobai untuk berbuat dosa. Jadi diganggu oleh istri tuannya. Jadi betul-betul diganggu sama istri Potifar. Kalau bisa dibilang Tante Potifar. Jadi diganggu, digoda Yusuf.
kayak diganggu gitu lah ya, kayak dipermainkan supaya Yusuf ini melakukan pelanggaran gitu ya. Ya berbuat dosa. Tapi ternyata Yusuf pun dia bukan tergoda, tapi dia malah menolak, dia lari, dia nggak mau tergoda, adik-adik. Itu hebatnya, dia nggak mau. Jadi ketika dipanggil ke kamarnya Potifar, istri Potifar, dia datang, tapi disuruh yang lain buka baju. Oh, dia nggak mau, langsung bilang, oh ini nggak benar nih, nggak beres nih. Dia langsung tinggalkan. Artinya apa? Ketika ada dosa, ya kita jangan justru, apanya dosanya? Gimana dosanya? Coba lihat dulu, oh enggak. Tapi harus lari. Dia lari. Tapi ternyata dia difitnah. Karena dia lari itu, karena dia menolak, dia akhirnya difitnah sama istri Potifar. Dibilanglah bahwa dia ingin melakukan tindakan yang jahat terhadap istrinya Potifar. Nah, akhirnya setelah didengar seperti itu, tentu Potifar marah karena nggak tahu cerita aslinya. Akhirnya Potifar laporkan dia dan akhirnya dia dipenjara. Balik, dia akhirnya ke penjara. Setelah dari sumur diangkat jadi kepala pelayan, ternyata balik lagi, masuk lagi dalam kurungan, yaitu di dalam penjara. Dipenjarakan dia di tempat tahanan raja, karena kebetulan Yusuf ini kerja di kepala pengawai istana raja. Jadi dia dimasukin juga di penjara yang isinya adalah tahanan-tahanan dari raja. Dipenjarakan di sana, tapi di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Karena apa? Dia masuk penjara bukan karena dosanya, tapi karena imannya, karena kesetiaannya, kepercayaannya sama Tuhan. Dia justru bukannya mau jatuh dalam dosa, tapi dia melawan dosa itu dan akhirnya dia dipenjara. Tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf di ayat 21 dari Kejadian 39 bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan, bayangin, kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara pun dia jadi kesayangan. Karena apa? Karena dia hidupnya betul-betul baik, adik-adik. Jadi dia nggak macam-macam, nggak melawan. Ketika dia menjalani hukuman pun dia mengikuti hukumannya. Dan akhirnya apa? Di penjara dia dipercayakan oleh kepala penjara untuk menjadi apa? Menjadi kepala dari semua tahanan yang ada dalam penjara itu. Jadi semua pekerjaan yang ada di situ si Yusuf yang ngatur. Di penjara itu kan ada tugas-tugasnya ya. Yusuf yang ngatur. Dan kepala penjara udah terima bersih, udah nggak repot lagi, susah lagi. Dia betul-betul luar biasa. Dan sekali lagi, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Gitu loh, kalau kita ngikutin Tuhan, kita percaya sama Tuhan, apapun pekerjaan kita, itu betul-betul akan Tuhan sertai. Amin. Tuhan sertai. Mau buat PR kah, mau kita di sekolah gimana, mau kita sukses di sekolah, mau pinter, mau belajar, Tuhan akan menyertai ketika kita apa? Kita setia dan percaya terus sama Tuhan. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan sendiri nggak pernah tinggalin kita, adik-adik. Nah, di pasal 40, sekarang kita geser nih, Kejadian 40. Perikopnya bilang apa? Mimpi juru minuman dan juru roti. Di penjara, Yusuf bukan hanya sebagai yang kalau sebelumnya dia kan mimpi ya tentang keluarganya, sujud menyembah, ada padi-padi itu ya, bintang-bintang semuanya. Nah, dia Jini satu tahanan dengan satu penjara dengan juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya, karena mereka membuat kesalahan. Akhirnya mereka akhirnya kena marah dan akhirnya masuk penjara. Kepala juru minuman dan juga kepala juru roti. Jadi yang ngatur minuman-minuman Raja Firaun dan juga minuman roti-roti yang ada. Dia yang ngatur. Tapi ternyata buat kesalahan dan akhirnya masuk penjara. Nah, Yusuf berada dengan mereka. Ketika mereka masuk, Yusuf jadi kepala penjaranya kan, tahanannya. Tiba-tiba mereka berdua mimpi. Bayangin. Kebetulan ada Yusuf nih. Maupun juru minuman,
baik juru roti, dua-duanya mimpi. Masing-masing ada mimpinya nih adik-adik. Pada satu malam dan juga mimpinya masing-masing itu ada artinya sendiri-sendiri. Nah, pagi-pagi Yusuf lihat mereka agak pusing nih ya. Agak pusing ini. Waduh, pusing sekali ya. Akhirnya Yusuf tanya, kenapa sih kalian mukanya muram banget? Muram sekali muka kalian, wajah kalian kenapa? Mereka bilang, gini loh Sup. Coba tak panggil aja Yusuf ya. Kami mimpi, tapi dari tadi kami cerita, nggak ada yang bisa artiin mimpi kami. Yusuf gak bilang gini, oke, saya buka jasa mimpi. Oh bukan. Tapi Yusuf bilang ini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Wih, dia betul-betul bilang bahwa biasanya yang menerangkan mimpi itu adalah Tuhan loh, Allah loh. Ngapain kalian bingung sih? Buktinya aku pernah memimpi dan ya pasti Tuhan kasihlah jawabannya artinya. Udah dia bilang, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Pertama juru minuman cerita. Dia bilang, jadi di mimpiku itu Yusuf ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya udah keluar. Tandan-tandannya penuh anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Piala maksudnya kayak gelas gitu ya adik-adik. Jadi piala itu sebenarnya gelas. Gelas-gelas raja gitu piala. Buah anggur itu kuambil. Lalu kuperas dalam piala itu, dalam gelas itu. Kemudian kuberikan piala itu, gelas itu ke tangan Firaun. Gini Yusuf. Oke, kata Yusuf langsung bilang, gini arti mimpimu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala atau gelas tadi ke tangan Firaun seperti dulu waktu jadi kepala juru minuman. Tapi ingat ya, kalau kau udah sampai posisi itu, ingat kepadaku. Apabila keadaanmu kalau udah baik nanti, ingat sama aku ya, katanya. Tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan ceritakan ke Firaun. Dan tolong kau keluarkan aku dari penjara ini, dari rumah tahanan ini, katanya. Karena Yusuf bilang sama mereka, karena aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, di sini pun aku nggak pernah melakukan apa-apa yang harusnya membuat aku masuk penjara. Aku ini kayak difitnah, salah. Ya, oke, katanya. Oke. Setelah dilihat, tadi kan juru minuman, kepala juru roti lihat, wah mantap juga ini. Bisa juga diartikan dia, jangan-jangan bisa nih. Ya, dia tanya bilang, aku mimpi juga loh Yusuf, katanya. Jadi gini, mimpiku itu tampak 3 bakul berisi penganan. Ya, semuanya. Berbagai makanan lah. Penganan itu artinya berbagai makanan yang ada. Dan di bakul itu ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan dari juru roti. Tetapi di dalam bakul itu kan banyak roti, makanan-makanan lain. Tiba-tiba burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Jadi dia letakkan di atas kepala, tapi tiba-tiba burung-burung makan. Kata Yusuf. Bentar. Kalau yang itu agak beda sih. Maksudnya gimana? Jadi katanya gini. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Wes, si juru roti bilang gini, mana nih, sama nih, mau dibalikin nih posisinya. Yusuf bilang, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas. Wih, mantap Sob, katanya. Kau akan ditinggikan Firaun, tapi kau akan digantung pada sebuah tiang. Dia kaget. Digantung? Serius? Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Wow, dia takut, kaget sekali ya. Dan ternyata benar seperti itu. Pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Dia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah pegawainya.
kepala juru minuman dikembalikannya ke posisinya semula. Dan akhirnya dia pun melayani Firaun dan dia menyampaikan piala ke tangan Firaun. Tapi untuk kepala juru roti, seperti yang diartikan mimpinya oleh Yusuf, digantungnya. Tapi masalahnya adalah kemarin kan Yusuf bilang ya, jangan lupa sama aku, bilang sama Firaun, aku udah pernah mendapat mimpi tentang ini ya. Tapi ternyata lupa deh adik. Lupa, bayangin deh. Baru 3 hari, masa lupa? Kesal juga kan. Sebenarnya Yusuf bisa kesal. Mananya kok nggak ada ya panggilan tiap kali datang pengawal. Dikira mau dia dibebaskan, rupanya enggak. Dia udah kesal juga. Mananya udah diangkat pun nggak ada. Aduh. Tapi di kejadian 41 nih, Abang Yoyo akan cerita sampai sini ya. Setelah 2 tahun lamanya, bayangin dari 3 hari ke 2 tahun, baru tiba-tiba Firaun tuh mimpi Firaun. Jadi Firaun itu sempat gusar juga, aduh mimpi tapi nggak ada yang bisa artiin. Dia berdiri di tepi sungai Nil, jadi mimpinya itu dia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. 7 ekor lembu. Lalu memakan rumput yang ada di tepi sungai itu. Makan rumput nih. Lembu-lembu yang buruk bangunnya. Tapi setelah itu, setelah dimakan ya sama mereka rumput yang gemuk-gemuk tadi, lembu tadi. Tapi tiba-tiba nampak juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar juga dari dalam sungai Nil. Tapi badannya kurus. Kurus, beda sama yang tadi gemuk 7. Gemuk. Sekarang 7 keluar juga tapi kurus. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang gemuk tadi. Nah, lembu-lembu yang kurus tadi itu makan 7 ekor lembu yang badannya gemuk tadi. Bayangin, aneh mimpinya. Dia bangun. Bingung dia. Mimpi apa ini katanya. Terus dia tidur lagi. Mimpi lagi. Dia mimpi tiba-tiba ada 1 tangkai dari 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Maksudnya itu yang paling bagus. Terus tampak lagi tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Tiba-tiba yang bulir yang kurus ini, dia menelan ke 7 bulir yang berisi tadi. Bangun lagi. Dia heran. Bingung ya. Kok bisa mimpinya tuh aneh ya. Yang kurus justru makan yang gemuk. Yang tidak berisi justru makan yang berisi. Apa ya? Dan semuanya tuh 7 ya. Dia bingung. Dia panggil semuanya ahli-ahli penafsir mimpi. Semua bingung. Apa ya? Wah, Firaun ceritakan, gak ada yang bisa. Tiba-tiba pas ngantar minuman nih, kepala juru minuman tadi yang dibantu Yusuf, dia ngantar minuman ke Firaun. Dia lihat muka Firaun tuh kayak muram, kayak dia dulu. Akhirnya Firaun ngomong, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu, katanya. Kata kepala juru minuman itu ya sama Firaun, karena dia lihat kan, waduh, ini mukanya kayak aku dulu nih. Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan akhirnya menahan aku dalam rumah pengawal istana di penjara. Nah, tapi pada saat itu Firaun, kami bermimpi. Jadi ada 2 orang, aku sama kepala juru roti. Dia ceritakan lah adik-adik. Dia ceritakan dan ternyata ada yang artikan. Dan ternyata terjadi. Dia bilang gitu. Firaun kaget. Firaun bilang, ya udah kalau gitu panggil. Siapa namanya? Yusuf. 2 tahun adik-adik barulah datang ke dalam tahanannya Yusuf. Yusuf dipanggil. Yusuf pikir 2 tahun, Mbah. Lama juga ya ingat-ingatnya ya. Nah, akhirnya setelah dipanggil dia dicukur dulu kan di penjara, dicukur, dirapikan, ganti pakaian, baru menghadap Firaun. Firaun bilang, aku udah bermimpi, tapi nggak ada yang bisa mengartikannya. Tapi ku dengar tentang engkau,
Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau bisa mengartikan. Tapi Yusuf bilang apa? Yusuf nggak bilang gini, terlambat kau bro, nggak bilang. Atau bilang terlambat sudah, enggak. Atau bilang gini, memang akulah ahlinya, enggak. Dia bilang gini adik-adik. Di Kejadian 41 ayat 16 dia bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Wow. Akhirnya Firaun ceritain tuh ya, mulai dari lembu tadi yang gemuk dimakan sama lembu yang kurus, terus juga bulir-bulir 7 bulir gandum yang berisi dengan baik, tapi malah ditelan sama yang kering dan yang kurus. Yusuf bilang gini, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Wah. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya, kata Yusuf. Ketujuh ekor lembu itu yang baik, itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu pun 7 tahun. Kedua mimpi itu sama. Mantap ini. Datang si kepala juru minuman. Kemarin gitu juga. Kemarin tuh 3 hari, ini 7 tahun. Agak lebih lama ya. Mungkin karena levelnya level atas. Ketujuh ekor lembu kurus dan buruk yang keluar itu juga 7 tahun. Sama juga 7 bulir gandum yang buruk dan yang tidak berisi itu juga 7 tahun. Maksud perkataanku adalah Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu, karena kelaparan itu ngeringkan negeri itu. Jadi 7 tahun dulu kelimpahan, setelah itu 7 tahun kemudian kelaparan, dan betul-betul parah banget kelaparan. Sesudah itu tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, parah kelaparannya. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi buat tuanku Firaun, itu berarti hal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Paten, mantap Yusuf. Oleh sebab itu, tuanku Firaun harus mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah tuanku juga akan berbuat seperti ini. Dibilang dia ya. Jadi dia kasih selain artikan mimpi, Yusuf juga sebagai orang yang pintar dan takut akan Tuhan. Dia kasih masukan, saran untuk si Firaun. Dia bilang kita harus kumpulkan segala makanan-makanan tahun-tahun yang baik itu. Kita kumpulkan semuanya. Jadi ada lumbung untuk menerima. Jadi nggak melimpah boros gitu aja habis nggak. Tapi kita simpan, kita tabung. Supaya apa? Menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun masa kelaparan itu. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Firaun mikir, mantap juga. Semua pegawai-pegawainya juga bilang, mantap. Terus Firaun bilang sama kepada pegawainya ya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Waduh. Firaun bilang sama Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Akhirnya bayangin adik-adik, dia dari penjara diangkat menjadi orang yang berkuasa. Orang nomor 2 berkuasa di Mesir. Hanya beda tipis saja sama Firaun. Dia berkuasa. Karena apa? Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pengetahuan. Tuhan memberikan kuasa atas Yusuf. Bayangin luar biasa.
Betul-betul Yusuf itu dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan ketika dia menghadap itu, dia masih berumur 30 tahun. Dan dia melakukan seperti apa yang dimimpikan itu. 7 tahun kelimpahan dia kumpulkan dengan baik semuanya. Ya, hasil-hasil tanaman, padi semuanya, gandum dikumpulkan, ada lumbung. Sehingga 7 tahun nanti kelaparan, mereka sudah punya persediaan. Dan tidak seperti mimpinya itu, betul-betul kekeringan, tidak betul habis. Luar biasa, Tuhan mengangkat seseorang adik-adik. Adik-adik yang masih kecil, jangan langsung mikir, aku kayaknya gak bisa kayak Yusuf bang. Yusuf itu harus masuk penjara, aku harus masuk penjara dulu. Enggak harus masuk penjara. Itu sebagai cerita bagaimana ketika kita di tempat yang rendah pun, ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita takut sama Tuhan, ketika kita memuji Tuhan terus, ketika kita berkenan atas Tuhan, maka kita pun akan diangkat ke tempat yang nih. Mana sih? Nih tinggi. Mungkin paling tinggi lagi. Diangkat paling tinggi. Kalau kita takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena rencana Tuhan itu bukan rencana yang gagal, bukan rencana yang penuh kecelakaan, tapi rencana Tuhan, semuanya rencana Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Yusuf buktinya. Dia udah dijual, dia udah dimasukin ke sumur ya. Waduh, siapa di sini yang pernah masuk sumur? Alfon? Enggak kan? Siapa? Ken? Arya pernah masuk sumur? Belum. Ya, sumur yang dalam loh. Jadi bukan hanya sumur yang dangkal yang kita lihat, itu dia enggak. Gelap. Ya kalau misalnya nggak bisa dia udah ketakutan, dia masih kecil pada saat itu. Dijual sama abang-abangnya. Karena apa? Karena mimpinya. Dia cuma menceritakan, aku mimpi gini loh. Tapi ternyata responnya lain. Nah adik-adik, abang mau kasih tahu bahwa ketika Yusuf terus percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan, Tuhan yang memampukan dia. Dia percaya terus sama Tuhan, kuasa Tuhan. Meskipun dia udah dibuang, dia udah dijual jauh dari bapaknya, jauh dari mamanya, jauh dari abang-abangnya, jauh dari rumahnya. Tapi Tuhan bisa mengangkat dia. Bayangin, dari penjara menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Luar biasa penyertaan Tuhan. Makanya adik-adik jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan dalam hidup. Jangan pernah ragukan penyertaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan. Justru kalau sampai sekarang adik-adik ngerasa bahwa kayaknya aku nggak diberkati Tuhan aku bang, jangan berpikir seperti itu. Justru harus doa, harus tanya ke Tuhan. Tuhan, aku maulah Tuhan hidup betul-betul mengandalkan Tuhan sama seperti Yusuf mengandalkan Tuhan, sehingga dia betul-betul dituntun dan semua pekerjaan yang dilakukannya berhasil karena Tuhan menyertai. Mau kita belajar gimana pun kalau Tuhan gak menyertai, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita, gak akan berhasil. Harus mengandalkan Tuhan di atas semuanya. Oke, itu dia cerita dari abang. Minggu depan akan disambung lagi cerita tentang Yusuf. Oke, buat adik-adik yang penasaran sama cerita tadi, baca ya Kejadian 39 sampai dengan Kejadian 41. Oke adik-adik, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf ketika dia di rumah Potifar, ketika dia dijebloskan ke penjara, dia menafsirkan mimpi, dan akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Kami mau Tuhan sertai juga dalam setiap hal-hal yang kami kerjakan, dalam sekolah, dalam pertemanan, terutama juga dalam keluarga. Berkati setiap semua pekerjaan orang tua kami, papa, mama, semuanya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya keluarga kami juga keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah lewat firman Tuhan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi,
Tuhan yang setia, yang menyertai dan menuntun langkah-langkah kami. Tuhan jagai kami, jauhkan kami daripada hal-hal yang buruk, buat kami terus tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan saja di masa kecil kami ini. Berkati kami supaya semuanya sehat, tidak ada sakit penyakit Bapak. Berkati Tuhan semua guru-guru sekolah minggu, berkati semua pelayan-pelayan kami juga Tuhan Yesus, abang-abang, kakak-kakak. Berkati orang tua kami, papa, mama, abang, kakak, adik semuanya. Teman-teman kami juga sekolah minggu, semua situasi ini Tuhan, supaya kami bisa beribadah kembali bersama-sama dengan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.